Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my class. Hello guys, today we are going to learn about TOEFL preparation. Jadi di sini kita akan belajar mengenai materi TOEFL. Tapi fokus kepada grammarnya ya. Okay, let's start it. The first one, period conjunction. The second, another, other, and the other. The third, comparison degree. And the fourth is conditional sentence. Kita akan belajar yang pertama adalah period conjunction. Apa yang dimaksud dengan period conjunction? Biasanya kita belajar materi ini adalah kelas 10 ya kalau nggak salah. Jadi nanti untuk kategori soal TOEFL itu biasanya ada materi period conjunction. Oke, period conjunction adalah kata sambung berpasangan. Kita bisa lihat either or, neither nor, not only but also, and the last both and. Jadi ini pasangannya sudah sudah tetap ya, tidak boleh diganti. Untuk either pasangannya or, neither pasangannya nor. Untuk not only pasangannya but also, and then both pasangannya and. Oke, untuk either or. Kita lihat di sini kalimatnya. Either Tom or John is my friends. The student is either smart or diligent. Jadi maksud dari kata sambung either or itu adalah kedua-keduanya iya. Jadi kita lihat di sini either Tom or John is my friend. Jadi maksud di sini adalah Tom atau John itu adalah temanku, gitu ya. Jadi kita lihat di sini either bisa diletakkan di antara noun. Kita lihat di sini ya, either Tom and or John. Nah, Tom dan John di sini dia sebagai noun. Tapi kita lihat predikatnya di sini itu harus mengikuti subjek terdekatnya. Either Tom or John is my friend. Coba kalau diganti di sini John-nya kita ganti dengan his friends. Nah, apakah kita pakai subjeknya is? Tentu tidak. Kita pakai subjeknya are. Jadi kalau either Tom or his friends are my friends ya. Jadi untuk to be-nya itu disesuaikan dengan subjek terdekat. Kita lihat contoh yang kedua. The student is either smart or diligent. Nah, jadi murid tersebut itu kedua-duanya ya. Ya pinter juga rajin gitu ya. The student is either smart or diligent. Nah, bedanya kalau yang kalimat pertama either itu di antara kata benda di sini Tom and John. Cuma untuk kalimat kedua the student is either smart or diligent. Kita lihat di sini ya, either or. Nah, di antara ini harus paralel. Di sini adalah kata sifat adjektif ya, smart or diligent. Oke, untuk either or bisa dipahami ya, Nak. Oke, the next. Neither nor. Oke, kita lihat di sini untuk neither nor. Apa maksud dari neither nor? Sebenarnya neither nor itu adalah bentuk negatif dari either or. Jadi not either or seperti itu ya. Makna dari neither nor itu adalah tidak keduanya ya. Kita lihat contohnya. Neither Bob nor Tim is available to do this job. Jadi tidak hanya Bob dan Tim. Jadi Bob dan Tim itu tidak tersedia untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi mereka itu tuh sibuk. Nah, ya. Ya, contoh yang kedua, neither sleeping nor sitting will help you success. Jadi tidur dan duduk itu tidak akan membantu kamu untuk sukses. Jadi tidur dan duduk itu tidak akan membantu kalian untuk sukses. Kita lihat kalimat yang pertama, neither nor, itu harus paralel ya. Nah, di sini dia mengapit oleh noun. Bob dan Tim harus paralel. Ketika di sini kata yang setelah neither dia noun, maka setelah nor juga noun. Lihat juga kalimat yang kedua, neither sleeping nor sitting. Kita lihat di sini ada sleeping dan sitting, harus paralel, bentuk ing dan bentuk ing ya. Oke.
Oke, not only but also, tidak hanya tetapi juga. Kita lihat contoh kalimatnya. She is not only smart but also diligent. Jadi dia itu tidak hanya pintar tetapi juga rajin. She is not only a student but also a teacher. Dia tidak hanya sebagai murid tetapi juga sebagai guru. Nah, kita lihat di sini untuk kalimat pertama, she is not only smart but also diligent. Kita lihat setelah not only diikuti oleh kata sifat smart dan setelah kata but also diikuti oleh kata sifat diligent. Jadi harus paralel ya, smart and diligent. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, she is not only a student but also a teacher. Nah, kita lihat di sini, not only a student but also a teacher. Kita lihat di sini setelah not only ada a student dan setelah but also ada a teacher. Jadi a student dan a teacher itu paralel ya. Di sini adalah kata benda. Oke, yang terakhir both and. Kita lihat di sini contoh kalimatnya. Both Tom and John are excellent students. I have both car and motorbike. Kita lihat di sini ya, harus paralel juga. Tom and John. Di sini adalah kata benda, kata benda. Di sini lihat both car and motorbike. Di sini juga kata benda, kata benda. Cuma yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan both Tom and John, maka to be di sini itu adalah plural, jamak ya, karena di sini subjeknya adalah dua. Tom and John ya. Bukan both Tom and John is excellent student, tapi yang benar adalah both Tom and John are excellent students ya. Oke, this the exercise. Ini adalah contoh soal analisis. Kalian bisa mengerjakan ya. Di sini ada kalimat 1 sampai 5. Silahkan kalian baca, and then all of you have to analyze. Apakah kalimat nomor 1 ini benar atau salah? Jika salah, pembenarannya bagaimana? Seperti itu ya. Ini berlaku untuk kalimat 2 dan sampai 5. Kalian silakan analisis kalimat tersebut. Oke, the summary. Yang pertama, paired conjunction tidak boleh diacak pasangannya. Jadi itu sudah paten ya, tidak boleh diacak. Yang kedua, verb yang mengikuti either dan neither adalah fleksibel. Jadi kata kerjanya itu fleksibel. Dalam arti fleksibel itu bisa bentuk present, bisa bentuk ing, bisa bentuk past ya. Fleksibel di sini ya. Fleksibelnya itu tensesnya. Nah, untuk yang ketiga, verb yang mengikuti both harus jamak. Nah, kata kerja yang mengikuti verb harus jamak. Kalian tahu jamak kalau subjeknya jamak, kira-kira kata kerjanya pakai S atau tidak. Kalau subjeknya tunggal, kira-kira dia pakai S atau enggak. Nah, silahkan dicek di materi kelas 10 itu ya. Nah, untuk yang terakhir, paired conjunction has parallel. Jadi, paired conjunction itu harus paralel. Jadi, menghubungkan noun dan noun, verb dan verb, atau adjektif dan adjektif. Jadi tidak boleh dikombinasi noun dengan verb atau verb dengan adjektif. Jadi harus noun dengan noun, verb dan verb. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Another, other, and the other. Nah, bedanya apa sih? Another, other, dan the other. Biasanya beda. Kapan menggunakan another, kapan menggunakan other, dan kapan menggunakan the other. Kita bahas di sini ya. Oke, untuk penggunaannya, kita di sini ada singular dan plural. Nah, kita masuk di sini ada indefinite dan definite. Nah, kita lihat ya, langsung aja kita masuk ke sentence. Jadi kita bisa tahu perbedaannya, kapan kita menggunakan another, kapan kita menggunakan other, kapan kita menggunakan the other. Nah, di sini ada singular dan plural. Apa itu singular? Singular adalah tunggal dan plural adalah jamak. Apa yang dimaksud dengan indefinite dan definite? Kalau indefinite itu belum jelas ya, bendanya itu tuh belum jelas. Tapi kalau definite itu adalah bendanya sudah jelas. Jadi sudah tahu bendanya. Cuma di sini saya tidak akan fokus mengenai indefinite dan definite. Kita hanya fokus kepada penggunaan
another, other than the other, yang biasanya muncul dalam contoh soal TOEFL ya. Kita lihat di sini, I have another book. Kita lihat ya. Terus di sini, I have other books. Sebenarnya dalam kalimat ini, dua kalimat ini kita bisa langsung lihat perbedaannya. I have another. Ketika another, maka kata bendanya itu harus dalam bentuk tunggal atau singular. Nah, kalau I have other books, nah kita lihat di sini. Nah, setelah other kita menggunakan kata bendanya dalam bentuk plural, jamak. Ya, bisa dilihat ya. I have another books. Nah, saya memiliki buku lain. Nah, buku yang lain itu cuma satu. I have another books. Saya punya buku yang lain. Nah, kita bandingkan yang kedua. I have another. Nah, ketika I have another book, kita bisa menulis kalimat I have another tanpa diikuti oleh kata bendanya. Cuma bandingkan kalau yang others. Nah, di sini I have other books. Nah, diikuti oleh benda jamak. Nah, ketika I have others tidak diikutin oleh kata benda, tapi othernya kita tambahin s ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke yang contoh selanjutnya, yang definite ya. I have the other book. Kita lihat di sini. I have the other books. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kata the other itu bisa diikutin oleh kata benda dalam bentuk singular, tunggal, dan books. I have the other books bisa juga diikutin oleh kata benda dalam bentuk plural, jamak ya. Nah, untuk penulisannya I have the other, ketika tidak diikutin kata bendanya, kita tulis saja I have the other. Cuma kalau bedanya ketika I have the others, bendanya dari jamak ya, I have the other books. Nah, kita ada bendanya booksnya jamak. Maka penulisannya I have the others tanpa diikutin oleh kata bendanya. Oke, silahkan dicermati kira-kira perbedaannya di mana. Kapan kita menggunakan another, kapan kita menggunakan other, kapan kita menggunakan the other. Jadi poinnya the other itu bisa digunakan kata benda tunggal dan jamak. Kalau another itu harus bendanya tunggal. Kalau other, ini di sini, nah itu bendanya harus jamak. Oke, get the point? Kita lanjut ke soal analisis. Nah, di sini ada 5 soal. Silahkan kalian analisis. Kira-kira kalimat pertama atau nomor 1 ini benar atau salah? Jika dia salah, benarnya bagaimana? Tunjukkan letak salahnya di mana dan kemudian benarkan. Buatlah kalimat yang benar. Oke, summary. The other bisa diikuti tunggal dan jamak. Ini bisa ya. Oke, another diikuti tunggal, other diikuti jamak, seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya ya. Oke, definite, the other tidak boleh dicampur dengan indefinite another. Jadi the other itu tidak boleh penggunaannya dicampur dengan another. Oke, nih tunggal. Untuk another tidak boleh diikuti noun jamak. Another hanya diikuti oleh tunggal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu comparison degree. Kita sudah pernah belajar ya mengenai comparison degree, yaitu kalau tidak salah kelas 12. Comparison degree, apa itu? Comparison degree adalah tingkat perbandingan. Yang pertama adalah positif, jadi setara. Yang kedua adalah komparatif, lebih. Nah, yang terakhir adalah superlatif, jadi paling. Nah, kita lihat ya, dari tingkat perbandingannya positif, komparatif, superlatif. Nah, untuk positif, biasanya ada tanda S dan S. Contoh kalimatnya, Santi is as diligent as Dina. Jadi Santi di sini itu sama rajin ya, sama-sama rajin ya. Untuk contoh kedua, Dina studies as diligently as Dina. Jadi Dina itu belajarnya dengan rajin. Begitu juga dengan Tina. Oke, untuk komparatif, biasanya ada tandanya more atau tambahan R
Nah, terus then. Kita lihat dalam kalimat Dante is smarter than Dina. Oke, contoh lainnya, Dina is more diligent than Tina. Kapan kita menggunakan er jika kosakatanya itu pendek? Dante is smarter atau suku katanya itu satu. Kalau untuk yang lebih dari satu kata, kita pakai tambahan more ya. Dina is more diligent than Tina. Bisa lihat ya, kalau suku katanya satu, kita bisa tambahkan dengan kata er. Tapi kalau suku katanya lebih dari satu, kita perlu tambahi more. Nah, untuk superlatif, nah biasanya ada tanda the most atau dapat imbuhan est, plus ada of atau in atau at atau on ya dalam kalimat. Kita lihat di contoh, Santi is the smartest student in my class. Kita lihat ya, ada the, karena dia suku katanya hanya satu, maka kita tambahin ast. Ada in my class. Jadi Santi adalah murid yang paling pintar di kelasku. Oke, the second sentence, Dina is the most diligent student in my class. Dina is the most diligent ya. Kita bisa lihat perbedaannya di sini. The most diligent. Karena diligence lebih dari satu suku kata. Maka kita perlu tambahi the most diligent. The most diligent student in my class. Nah, untuk irregular comparison, kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah memiliki bentuk khusus seperti good, better, the best, bad, worse, the worst, far, farther, further, the farthest, the furthest. Ini bedanya the farther and further itu adalah ini American style dan di sini British style. Oke, little, less, the least. Nah, untuk contoh soal analisis nomor 1 dan nomor 3, silahkan kalian analisis kira-kira soal ini salah atau benar. Jika salah, tolong dikoreksi bagaimana pembenarannya. Oke, summary. Nah, kata SS adalah tanda positif. More dan er tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung ya. Satu suku kata menggunakan atau mendapat imbuhan er. Jika lebih, maka kita perlu pakai more. The s untuk satu kata. Jika lebih menggunakan the most. Seperti tadi the smartest, the most diligent, gitu kan ya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Adalah kalimat pengandaian yang ditandai dengan kata sambung if. Untuk polanya, kita lihat di sini. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kita lihat polanya. Tipe 1, maka setelah if, maka kita menggunakan verb 1 karena dia tipe 1. Will dan verbnya verb 1. Untuk tipe 2, maka setelah if, dia menggunakan verb 2 karena dia tipe 2. Setelah would, kita menggunakan verb 1. Nah, untuk tipe 3, setelah if, had harus diikutin verb 3. Dan would have verb 3. Kita bisa lihat di sini ya untuk polanya bahwa tipe 1 itu harusnya verb 1, tipe 2 verbnya verb 2, tipe 3 dan verbnya verb 3. Oke, kita lihat di sini karena berbicara mengenai conditional sentence, maka kita akan bertemu dengan modal. Nah, di sini ada modal. Yang pertama modal present. Shall, will, may, must, can. Nah, untuk present itu bisa digunakan kalimat tipe berapa? Ayo, kalian bisa lihat polanya ya. Untuk past, dari shall, should, would, might, had, to, bisa digunakan untuk tipe berapa? Kalian bisa cek ya berdasarkan polanya. Oke, kita lihat tipe 1. If verb 1 plus will verb 1. Oke, contoh kalimatnya. Di sini ada 2 kalimat. Yang di sini adalah kalimat nominal dan di sini adalah kalimat verbal. If you are here, I will be happy. Nah, jika kamu di sini, saya akan
senang. Lihat di sini kalimat nominal karena setelah subjek dia diikutin oleh to be. Nah, selanjutnya if you have money, I will buy a car. Jika kamu memiliki uang, saya akan membeli sebuah mobil. Nah, setelah subjek, kenapa disebut verbal? Setelah subjek diikutin oleh kata kerja sebagai predikat. Oke, lanjut ke tipe 2. Nah, untuk patternnya if verb 2 plus would verb 1. Kita lihat di sini bahwa ketika tipe 2 semua subjek menggunakan to be were meskipun tunggal untuk tipe 2. Kita lihat contoh kalimatnya. If I were you, I will accept the offer. Nah, jika saya itu kamu, saya akan menerima tawarannya. If I had money, I would buy a car. Jika saya memiliki uang lampau ya di sini ya, saya akan membeli sebuah mobil. Nah, kita sesuaikan if verb 2, verb 2. If verb 2, verb 2. Would verb 1, ada would verb 1. Would accept, would buy. Kita lanjut ke tipe 3 ya. Oke, untuk tipe 3 di sini ada if had verb 3 plus would have verb 3. Nah, harus verb 3, ada would have verb 3. Oke, mari kita masuk ke kalimatnya. If I had been there, I would have been happy. If I had visited you, I would have met Tom. Nah, untuk nominal sentence had been there. Nah, been di sini dia to be dalam bentuk ketiga. Nah, would have been happy. Lihat di sini, would have verb 3, been to be verb 3. If I had visited you, I would have met Tom. Had visited, had verb 3 ya. Would have met Tom. Would have verb 3. Silahkan dicermati kalimatnya. Oke, masuk kepada summary. Setiap tipe memiliki pasangan yang tetap. Jadi untuk polanya itu sudah tetap, tidak bisa dirubah ataupun diacak. Semua modal bisa digunakan sesuai dengan present atau past. Jadi untuk daftar modal tadi ya, yang ada modal present dan past, itu bisa digunakan dalam kalimat conditional sentence. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal analisis. Silahkan kalian isi fill the blank with the correct answer. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silahkan kalian kerjakan. Kira-kira untuk nomor 1 itu pilihan kata atau jawabannya yang A atau B atau C atau D, dan ini berlaku untuk nomor 2 dan nomor 3. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.